Tes. Selamat pagi rekan-rekan sedharma, terimalah salam dharma dari kami. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia kita bisa kembali melaksanakan puja bakti kepada Sang Guru Buddha pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh saya, Rigen Sumitio, dan rekan saya Samantha Firya akan membawakan puja bakti pada pagi hari ini dalam bahasa Pali. Kepada umat kita persilahkan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Pendupaan mulai menghangat dan menyala-nyala. Dharma Datu, Dharma Datu, diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan persambuhan nan agung para Buddha. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Oh Vajradupe Ahum. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Oh Vajradupe Ahum. Oh Vajradupe Ahum. Oh Vajradupe Ahum. Umat dipersilakan untuk berlutut dan bersikap anjali. Namakara Gata, halaman 9. Bagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik,
di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha, aku bersujud. Arahan sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagavata dhammo dhamman namasami. Namo Dhammaya. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Namo Sanghaya. Umat dipersilakan menduduk dan bersikap anjali. Wandana, halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna dan semua bodhisattva Maha Sattva. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sawe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabe bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana, halaman 17. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya. Berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami.
Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila dengan melaksanakan sila tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikapadaham Samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadaham Samadhyami. Kame sumicacara Weramani Sikapadaham Samadhyami. Musawada Weramani Sikapadaham Samadhyami. Surameraya Majapamaddatana Weramani Sikapadaham Samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagava arahan sama sambuddho wicacarana sampano sugato logawidu anutaro purisa dhammasarati satta dewa manusanam buddho bhagawati swakato bhagawata dharmo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pajadang weditabo winyuhiti supatipano bhagavato sawaka sanggo ujupatipano bhagavato
sawaka sanggo nyaya patipano bhagavato sawaka sanggo samici patipano bhagavato sawaka sanggo yadi dan catari purisa yugani atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneo pahuneo dakineo anjali karaneo anutarang punya ketang lokasati. Karania Meta Sutta halaman 29. Sutta cinta kasih yang harus dikembangkan. Marilah kita baca sutta cinta kasih yang harus dikembangkan. Karania mataku salena yang tersantam pada abisa meja sago ujud sujud suaco casamudu anatimani santu sakoja subaroja apakijoja salahuga uti santidriyoja nipakoja apagabokulesu ananugido najakudan sama care kinji yena winyu pare upawadeyun sugino akemino hontu sabe sakta bawantu sugitata yegeji pana butati tazawa tawarawa anawa sesa digawa ye mahantawa majima rasaka anukatula didawa yewa adita ye jedure wasanti awidure Buddhawa samba
siwa sabe sata bawantu sukitata napaharo paraniku beta nati manyeta kata cinang kinci jarosana patigasannya nanya manya sadu kami ceya madayataniam puta ayusa eka puta manurage ewam pisababutesu mana sambawaye aparimanang metanca sabalokasmi mana sambawaye aparimanang udang ado cetirian cen asam badang awerang asapatan titan carang nisinoa saya noa yawatasa wigata mido etang sating aditea Brahma metang wiharang idamahu ditinca anupa gama silawa dasanena sampano kame suine agedang nahi jatuh gabasea punaretiti. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi pada hari ini yang akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Kami persilakan. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk dipandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulah senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks.
Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi napas masuk. Bernapas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Bernapas masuk, saya mengikuti napas masuk dari awal hingga akhir. Bernapas keluar, saya mengikuti napas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti napas masuk, mengikuti napas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernapas masuk, merilekskan seluruh tubuhku. Saya bernapas keluar, menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernapas masuk, melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernapas keluar, tersenyum pada tubuh, melepaskan
ketegangan. Merasakan sukacita. Saya bernapas masuk. Merasakan bahagia. Saya bernapas keluar. Merasakan sukacita. Merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernapas masuk. Menikmati saat ini, saya bernapas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata, bungkuk hormat. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita akan mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Romo Kresno Budoyo. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari Romo Kresno Budoyo adalah dengan nama Wisudi Katyananda. Profesinya adalah sebagai konsultan IT. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Komunikasi DPP MBI 2023 hingga 2028 dan Duta Dharma dan Loka Parasraya. Kepada Romo kami persilahkan. Selamat pagi Ibu Bapak, sahabat Dhamma, terimalah salam Dhamma dari saya, Namo Sang Hyang Dibudaya, Namo Buddhaya. Izinkan saya duduk karena materinya cukup berat. Ya, materi kita mungkin jarang yang membawakan ini. Diskursus Mahawacagota.
atau Maha Wacagota Sutta yang diambil dari Majjhima Nikaya volume 1 halaman 480. Kok bergema ya ini? Halo, halo? Terlalu besar atau apa? Cek, 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 cek sound. Oke ya. Siapa di sini yang sudah nonton Lord of the Ring? Bergema lagi. Cek, cek. Lord of the Ring, sudah ada yang pernah nonton? Ada berapa seri? 3 ya. Demikian juga dengan Wacagota juga ada 3. Jadi sutta ini ada trilogi. Jadi yang pertama Tewija Sutta, yang kedua Agi Wacagota Sutta, dan yang ketiga Maha Wacagota Sutta. Dan Anda mendapat yang ketiga karena ini adalah merupakan rangkuman 1, 2 dan keterangan yang ketiga. Jadi saya langsung bawakan yang ketiga. Lalu apa manfaatnya nanti setelah kita mendengarkan ini? Ini adalah satu bentuk transformasi mental dari seorang biasa menjadi seorang arahat. Jadi jangan Anda yang berpikir, oh mungkin nggak saya bisa menjadi seorang arahat. Nah ini buktinya ada Maha Wacagota Sutta. Boleh next. Nah, di sini kita akan ada 5 agenda, jadi dari landasan etika sampai pencapaian arahat, bagaimana Wacagota dari seorang biasa menjadi seorang arahat. Ya, next. Nah, Wacagota adalah umat atau seorang Brahmin muda biasa, seorang pengembara. Dia bukan seorang pertapa. Dia bertemu pertama kali dengan Buddha dan dia bertanya kepada Buddha, dia bertanya kepada Buddha. Dia pertama kali bertemu dengan Buddha di kota Wesali. Dan dia menghormat kepada Buddha. Karena dia memberikan hormat kepada Buddha, Buddha bertanya, apakah engkau mengetahui siapa aku? Dan Wacagota menjawab, saya tahu kamu adalah yang mengetahui tentang takdir dan akhirat. Apakah sebatas itu? Iya. Nah, lalu Buddha memberikan 3 pengetahuan bahwa seorang Buddha atau seseorang yang mencapai tingkat arahat mempunyai 3 pengetahuan. Pengetahuannya apa? Pengetahuan yang pertama, dia dapat melihat atau mengetahui satu kehidupan, satu makhluk, dan yang akan datang. Yang kedua juga sama, tetapi dirinya sendiri. Dan yang ketiga, dia mempunyai kebijaksanaan tanpa noda. Nah, dengan adanya 3 pengetahuan ini, sebetulnya di Tewija Sutta, jadi sebagai ringkasan ya, memberikan gambaran bahwa ada banyak gak sesungguhnya perumah tangga yang terlahir di surga. Dan nanti juga ada nih, untuk alam yang bahagia. Dan ternyata bukan 1, bukan 2, ada banyak. Dan bagaimana Buddha mengetahui hal tersebut? Karena Buddha mempunyai 3 pengetahuan tadi. Mengetahui dari yang masa lalu, satu kehidupan masa lampau, matu makhluk, dan di mana dia dilahirkan. Karena itu Buddha bisa menjawab pertanyaan dari Wacagota. Dan itu menimbulkan keingintahuan sehingga nanti di yang ketiga, di sutta yang ketiga, yang di kedua, di Agi Wacagota, itu terjadi perdebatan antara Wacagota dengan Buddha, dan di situ yang muncul menjadi satu filosofi, bukan filosofi, namanya apa ya? Bukan filosofi apa? Satu pertanyaan yang banyak ditanyakan saat ini, yang disebut sebagai pertanyaan ganda. Apa itu maksudnya pertanyaan ganda? Dalam bahasa Palinya disebut abhyakata.
Apa pertanyaan ganda? Contohnya begini. Ketika seseorang bertanya kepada orang yang lain, apakah engkau tahu satu makhluk yang maha kuasa dan maha pencipta? Orang yang kedua menjawab, saya tahu. Kalau begitu bisa gak yang disebut sebagai maha kuasa dan maha pencipta menciptakan batu yang demikian besar, yang demikian berat, sehingga yang menciptakannya tidak mampu mengangkatnya? Salah gak pertanyaannya? Benar ya pertanyaannya ya? Orang yang kedua bilang, harusnya bisa karena dia maha pencipta. Tapi kemudian ketika dijawab bisa, ada pertanyaan lanjutan yang menjatuhkan jawabannya. Kalau dia maha pencipta dan maha kuasa, masa dia tidak mampu mengangkat ciptaannya sendiri? Jadi pertanyaan 1 dan 2 itu bertolak belakang, saling mengalahkan. Dan Buddha, kalau Anda membaca sejarahnya, banyak para pertapa yang menjebak Buddha dengan pertanyaan yang serupa. Nah, itu yang di sutta yang kedua, dan sekarang di sini kita akan masuk sutta yang ketiga. Boleh next? Gambarannya adalah Wacagota dalam sutta yang ketiga ini ingin mencapai tingkat kesucian atau pencerahan dari yang pertama hingga yang terakhir. Dan bagaimana caranya? Dan di sini Buddha memberikan gambaran. Kalau tadi kan ditanya apakah engkau kenal aku? Wacagota bilang kamu adalah yang mengetahui tentang takdir dan akhirat. Sesungguhnya tidak. Melampaui itu semua. Bahkan Buddha memberitahukan caranya seperti ini untuk dapat menentukan yang dikatakan kehidupan yang akan datang atau nasib. Jadi jika kita, jika Anda, jika saya mau menentukan nasib sendiri, nah, lakukan melalui 3 pintu ini. Dari jasmani, ucapan, dan pikiran. Disebut sebagai dasa kusala kamapata, yang membersihkan perilaku yang buruk. Ini yang disebut sebagai 10 perbuatan baik. Dasa kusala. Perhatikan kata kusalanya. Kenapa? Nanti ini yang akan kita lebih ulas. Boleh next? Dari 10 dasa kusala kamapata. Nah, lalu kenapa kita perlu menentukan nasib kita? Karena kalau kita tidak tentukan, kita mempunyai akar. Akar mana yang dominan dalam kehidupan kita masa lampau dan sekarang? Kalau di Abhidhamma ada yang mengatakan atau ada terjadi perdebatan, kenapa pada zaman Buddha sekali ceramah banyak yang tercerahkan? Kenapa sekarang kita 52 minggu datang ke wihara tidak atau belum tercerahkan? Ngedengerinnya udah banyak nih, banyak yang ceramah. Ini, karena kita manusia membawa 3 akar. Nah, akar mana yang dominan? Karena selama kita masih manusia, ini masih ada yang dominan dari 3 akar ini. Bahkan 3-tiganya ada yang lebih dominan. Loba, dosa, moha. Sehingga untuk memahami dari akar kejahatan ini, akar kebaikannya apa? Nah, kok kecil sekali? Mestinya sebelah kanannya ada. Bisa ya? Oh, ini dia, bisa digeser. Aloba, adosa, amoha. Ini urutan sebagai gambaran. Itu bukan salah tulis, bukan typo. Ada tulisan nit. Nit itu sebagai kata negasi dari aloba. Jadi tidak tamak, tidak benci, tidak bodoh. Jadi dari yang aloba, bagaimana kita melepaskan kemelekatan sebagai langkah awal untuk melatih kusala kita, menuju kusala kita. Karena ini yang loba ini sifatnya lebih terlihat. Dan yang kedua, dari kebencian kita, dosa.
Di sana kita dilatih untuk mengembangkan cinta kasih kita. Nah, kata dosa di antara kita masih ada yang terkontaminasi dengan ajaran lain. Dosa di dalam ajaran Buddha adalah kebencian, tindakan buruk terhadap pihak lain. Tapi sering diartikan sebagai hasil yang kurang baik dari satu tindakan. Nah, kalau yang di poin hasil dari yang kurang baik dari suatu tindakan, ini adalah dari ajaran lain. Nah, kita bukan menganut seperti itu kata dosanya. Nah, jadi supaya yang belum mengetahui dapat lebih jelas, jangan sampai menggunakan kata dosa. Jadi kita lihat konteksnya, dosanya ini dipakainya di mana. Kalau di wihara sebagai kebencian atau tindakan buruk terhadap pihak lain. Bukan hasil. Kan kalau ajaran lain, dosa itu sebagai hasil dari tindakan yang kurang baik. Dan yang ketiga dari kebodohan atau delusi, kebodohan. Di sana kita memunculkan kebijaksanaan yang dapat menghapus delusi batin. Hubungannya apa? Nanti ini ada. Gambarannya, moha kita sering mengartikan sebagai kebodohan. Kebodohan artinya kita belum tahu, bukan sebatas itu. Terkadang kita tahu, tetapi di sana kurang kebijaksanaan. Itu pun dapat dikatakan sebagai moha. Atau kita bijaksana, tetapi memihak. Itu pun dikatakan sebagai moha. Lalu kebijaksanaan seperti apa? Nanti ada. Boleh next? Dan dalam percakapan antara Wacagota kepada Buddha, Wacagota juga bertanya, mungkin memberikan pertanyaan yang saya sederhanakan seperti yang saya ucapkan sekarang. Mungkin pertanyaan ini ada juga di antara kita semua. Tapi nanya bukan ke Buddha, nanyanya ke saya. Romo, menjadi umat Buddha yang baik, sebetulnya nggak harus ke wihara kan, yang penting berbuat baik. Siapa yang setuju? Yang tidak setuju? Yang tidak angkat tangan? Waduh, abstain. Kurang lebih pertanyaan yang sama ditanyakan Wacagota kepada Buddha. Bagaimana tindakan baik untuk bisa menghasilkan jasa dan kebijaksanaan untuk melakukan kebajikan. Nah, di sana Buddha memberikan gambaran atau perbandingan antara punya jasa dari hasil perbuatan baik dan kecakapan untuk berbuat baik. Kecakapan artinya kemampuan, pengetahuan. Sehingga saya sebelum ulas bisa langsung menjawab, kalau ada yang bertanya, saya tidak perlu ke wihara, yang penting kan berbuat baik. Anda yang menjawab seperti itu, Anda yang mempunyai pemikiran itu, hanya sebatas dipunya. Hanya untuk dapat menghasilkan jasa. Tetapi mereka yang datang ke wihara seperti Anda semua, Anda sedang melatih kusala, mengumpulkan kusala. Perbandingannya apa? Jadi dari fokus utamanya, kalau punya ini tindakan eksternal dan ritual belaka. Artinya apa? Dia berbuat baik hanya sebatas bentuk. Jadi contoh, dana perbuatan baik atau bukan? Baik. Tiba-tiba karena dia sering lewatin lampu merah, supaya gampang ya ilustrasinya, biasanya ada seseorang yang di pinggir jalan tersebut, setiap kali lewat lampu merah dia pasti kasih. Berbuat baik ya? Baik kan? Tetapi menjadi ritual belaka. Sedangkan kusala mempunyai kebijaksanaan dan niat. Dengan apa yang dia berikan, kemudian dia bisa saja berpikir, kenapa saya tidak danakan, saya kumpulkan dana ini
Ketika terkumpul banyak, saya danakan langsung. Langsungnya kemana? Misalnya ke panti asuhan, ke wihara melalui celengan kebajikan. Lihat bedanya gak? Kegiatan yang sering dilakukan akhirnya hanya menjadi sebatas ritual. Ritualnya bukan sembahyang ya, bukan. Ritual itu ya keseharian biasa, karena terbiasa, otomatis. Dan di sana tidak ada niat dan kebijaksanaan kita. Dan yang kedua, tujuannya. Kalau itu yang dilakukan, seperti di Dhammapada 242, untuk bisa mencapai surga, bukan mencapai surga, bertemu dengan dewa, artinya kan dewa tinggalnya di mana? Surga. Cuma 3 hal yang dilakukan. Salah satunya bermurah hati. Jadi bisa menuntun kita, bisa mengarahkan kita hanya sebatas ketemu dengan dewa. Masalahnya kita ketemu dewanya, dewa yang mana? Dewa tingkat rendah, dewa menengah, atau dewa yang atas? Hanya sebatas dewa loh, nggak lebih, nggak kurang. Sedangkan dengan kusala, dengan pengetahuan kita, dengan kecakapan kita, melakukan perbuatan baik, ini akan membantu kita lepas dari samsara kehidupan, roda kehidupan, 31 alam kehidupan, bukan sebatas alam dewa. Kalaupun kita terlahir di alam dewa, hanya sementara. Karena begitu kusala dapat dilatih untuk bisa lepas dari lingkaran samsara, kita akan masuk sebagai pemasuk arus. Sotapanna, Magga, dan Pala. Itu udah pokoknya maksimal hanya 7 kali kelahiran. Terserah mau lahir di alam bawah sampai atas pun, pokoknya hanya 7 kali kelahiran. Maksimal, bukan harus melewati 7 kali. Dan di sini juga saya memberikan gambaran, Sotapanna, Magga, dan Pala dulu ada yang mengartikan harus terlahir atau sebanyak 7 kali kelahiran, baru dia mencapai tingkatan selanjutnya. Sakadagami, Anagami, Arahat. Tidak. Sotapanna, Magga, dan Pala, once dia sekali masuk sebagai Sotapanna, maksimal hanya 7 kali. Jadi 1 kali pun dia bisa menuju Sakadagami. Tidak harus 7 kali. Dan sifatnya, kalau punya, karena dia ritual, itu pembiasaan dasar. Jadi di kepala kita sudah ada, oh pokoknya setiap pagi saya lewat jalan ini, saya akan berikan. Membiasakan saja. Sedangkan dengan kusala, kita mentransformasi. Kenapa kita melakukan tindakan tersebut? Apa manfaatnya untuk kita? Apa manfaatnya untuk orang yang menerima dana kita? Nah, di sana ada transformasi mental. Dan hasil akhirnya berpasangan dengan dosa. Punya mengembangkan nantinya ada, tadi kan dosa itu mengembangkan cinta kasih. Sedangkan kusala menuju kama niroda, padamnya karma. Nah, ini perbedaannya. Ini perbedaan jika ada yang bertanya, saya nggak perlu ke wihara kan Romo, yang penting berbuat baik. Yang menjawab seperti itu masuk surga. Ya kan? Masuk surga. Tapi selepas dari surga nggak tahu kemana lagi, karena masih dalam samsara. Tapi yang datang ke wihara punya kesempatan nibbana. Saya tidak katakan masuk nibbana, enggak. Punya kesempatan. Kalau yang tadi hanya sebatas punya, nibbana itu masih jauh. Kesempatannya hampir tidak ada. Tapi yang kusala, kesempatannya ada. Tinggal bagaimana kita memupuk untuk bisa menuju nibbana. Ya, next.
Sehingga dengan pelaksanaan kusala, Wacagota mengetahui kusala ini penting. Ditekankan kembali 10 pedoman moral yang membersihkan tindakan tubuh, ucapan, dan pikiran. Yang tadi ya, dasa, kusala, kama, pata dengan melalui 3 pintu. Sehingga tujuannya apa? Noda mental terhapus. Noda batin terhapus sebanyak 100%. Nah, di sini ada tulisan asawa kaya nyana bagi seorang arahat. Dan ada 3 pengetahuan, mencapai 3 pengetahuan. Tadi di pembukaan saya memberitahu awal pertemuan Wacagota dengan Buddha, Buddha memberitahu seorang Buddha, seorang arahat mempunyai 3 pengetahuan. Ingatan masa lampau, dari kelahiran masa lampau, mengetahui kelahiran makhluk lain, mata dewanya itu, dan hancurnya noda, kebijaksanaan tanpa noda. Ini dia, ini adalah te wija. Te itu 3, wija itu pengetahuan. Hanya seorang Buddha dan arahat yang mempunyai 3 pengetahuan ini. Lalu mungkin bicaranya adalah, Romo, di sana disebut ada asawa kaya nyana. Nah, nanti ya. Ini di slide berikutnya. Next, boleh? Di dalam Mahawacagota Sutta juga ini satu bentuk pengembangan batin ganda yang diinstruksikan Buddha kepada Wacagota. Kalau bagi yang berlatih meditasi biasanya terjadi perdebatan. Romo, perlu gak samatha dulu baru vipassana? Atau harus dua-duanya? Atau pilih salah satu? Samatha aja bisa kan, bisa mencapai penerangan sempurna? Jawaban yang pastinya vipassana yang bisa mencapai penerangan sempurna, samatha bisa hanya sebatas mencapai ketenangan. Dan di sana, atau di sini maksudnya ya, di sana itu di situ ya. Dalam Wacagota Sutta, Buddha menggambarkan dua-duanya harus dilatih, makanya disebutnya sebagai pengembangan batin ganda. Bukan salah satu, tetapi dua-duanya. Ini akan saling mendukung, sinergi, makanya disebut sebagai sinergi. Dengan samatha kita akan mencapai ketenangan. Dan menghancurkan nafsu untuk kebebasan pikiran. Dengan vipassana kita akan mencapai pandangan terang. Mungkin bagi beberapa meditator ada yang merasa samatha tidak perlu karena mereka sudah memupuk kemampuan samatha di kehidupan yang lampau. Jangan dibandingkan, jangan diikuti semua. Nanti kita yang belum punya pupuknya, belum punya dasarnya, ketika langsung vipassana kita akan sangat sulit untuk mencapai ketenangan. Dan di sana setelah samatha dan vipassana dilatih, di sini akan ada integrasi dhatu, yaitu menembus berbagai elemen batin secara bersamaan melalui latihan terpadu. Dan ketika latihan ini tujuannya ada realisasi disebut sebagai pengetahuan yang ke-6. Romo, 1 sampai 5-nya apa? Kok tahu-tahu langsung ke-6? Yang ke-6 ini adalah tadi yang disebut sebagai asawa kaya nyana. Lalu 1 sampai 5-nya apa? 1 sampai 5-nya itu yang bisa dilatih. Dan biasanya suka ada yang latihan bisa mencapai salah satu dari 5 ini. Dan biasanya ketika saya menyebutkan 5 ini, langsung Anda akan memasang telinga dan mata lebar-lebar. Yang pertama, seseorang yang melatih meditasi dapat mempunyai idiwida. Dia bisa terbang, dia bisa nembus tembok. Dia bisa nembus ke dalam tanah.
Ada yang mau nggak? Dia bisa menjadi tidak terlihat. Mau? Yang kedua, dia bisa mempunyai mata dewa. Bukan kayak Jilongsin ada mata ketiga di sini. Enggak, nanti serem ya dibilang ya punya mata ketiga. Enggak. Dia dapat mengetahui jauh orang yang belum lihat, dia dapat lihat. Dan dia dapat mengetahui kelahiran makhluk lain sudah terlahir di mana. Yang biasanya kalau di rumah duka suka ada yang tanya, udah dia ada di mana? Masih ada tuh di sebelah sana. Ada yang mau? Dia bisa mempunyai diba caku, telinga dewa. Itu diba caku mata dewa, diba sota, telinga dewa. Dia dapat mendengar puluhan kilometer. Bahkan antar negara pun kalau ada yang ngomongin, kupingnya bisa goyang-goyang. Wah, ada yang lagi ngomongin saya. Atau para dewa sedang musyawarah, dia bisa dengar. Wah, ini bisikan dewa begini. Yang keempat, ceto parianyana. Ceto itu pikiran. Jadi kemampuan membaca pikiran. Jadi kalau di sini ada berapa ratus atau berapa puluh orang, saya bisa membaca pikirannya satu persatu. Jadi sebelum Anda bertanya, saya jawab duluan. Yang kelima, Bubeni Nusati Nyana. Mengetahui Anda dulu lahirnya ada di mana, masa lampaunya di mana. 5 ini bisa dicapai tanpa kita mencapai penerangan sempurna. Masalahnya, Anda suka gak dengan 5 ini? Ayo jawab jujur. Suka. Dan sesungguhnya Buddha tidak menyarankan kita untuk mencapai 5 ini. 5 ini komplementari. Yang Buddha sarankan justru pengetahuan yang keenam. Asawa kaya nyana. Asawa itu rumput. Nyana itu pengetahuan, kaya itu cara. Jadi pengetahuan untuk mencabut rumput sampai ke akar-akarnya. Jadi 3 akar tadi, loba, dosa, moha, itu dicabut sampai akar-akarnya sehingga tidak ada lagi akar loba, dosa, dan moha. Ini yang Buddha ajarkan. Bukan sebatas kepada Wacagota, tetapi kepada kita semua. Tapi kita lebih suka yang tadi, bagaimana mencapai yang 5 ini. Kita yang suka terjebak, padahal ini adalah complementary. Kalau Anda sedang berlatih sesuatu, ini terkadang ini bisa muncul. Salah satu ya, kalau bisa 5-5-nya malah lebih bagus. Tapi kan saya pernah punya pengalaman, ini out of topic sedikit, waktunya masih panjang ya, masih 3 jam lagi ya. Saya pernah datang survei ke satu tempat ibadah, tiba-tiba yang punya tempat ibadah langsung menawarkan saya, Romo punya bakat untuk dibukakan mata yang ketiga. Waduh, jangan, mata saya sudah 4. Yang 2 ini 2 kacamata. Gak apa-apa Romo, nanti Romo kan bisa melihat makhluk lain. Saya melihat yang di hadapan saya saja sudah pusing, apalagi yang tidak terlihat. Nah, jadi saya abaikan. Ya, next. Samatha mengolah konsentrasi untuk mencapai yang disebut sebagai ceto wimuti. Wimuti itu pembebasan. Ceto itu pikiran. Jadi samatha itu akan membebaskan pikiran kita, mencapai ketenangan. Kemampuan duniawinya itu tadi tuh. Kalau dengan samatha bisa dicapai 5 tadi. Komplementari ya, tidak mandatori langsung muncul, enggak. Tergantung personalnya. Dulu mungkin ada sekitar 20 tahun lalu, bukan 20 tahun, 15 tahun lalu kali. Umat Ekayana ada yang bertanya, Ekayana Arama, Ekayana Serpong belum ada 15 tahun lalu.
Romo bisa bantu gak? Kenapa? Adik saya melihat makhluk lain. Dia mau makan katanya ada yang lagi jongkok di kolong meja. Dia mau mandi ada yang lagi jongkok di kamar mandi. Lagi nongkrongin dia. Mau ganti baju ada yang di atas lemari. Saya bilang, memang adik kamu kenapa bisa melihat hal-hal tersebut? Dia latihan meditasi, Romo. Terus tujuan dia untuk punya mata dewa. Wah, selamat, sudah berhasil dong. Iya, tapi yang dilihat bukan yang indah-indah, tapi yang menyeramkan. Saya hanya mengatakan, sudah dibedakan belum antara itu mata dewa atau halusinasi? Nah, belum Romo. Kalau gitu, ajak dulu ke psikolog. Karena ini kemungkinan karena ada loba tadi, sehingga munculkan halusinasi. Dan itu yang memunculkan moha atau delusi, beranggapan bahwa dia sudah mempunyai kemampuan. Next. Dan vipassana untuk menembus tabir gelap dengan meraih panya wimuti. Jadi wimuti pembebasan melalui kebijaksanaan. Tujuannya mencapai pandangan terang yang hasilnya untuk menghancurkan ketidaktahuan kita. Tadi dari awija menjadi wija. Awija itu tidak mempunyai pengetahuan. Wija itu pengetahuan. Realisasi tertingginya ini dia, asawa kaya nyana. Makanya di awal tadi saya mengatakan, bukan di awal, di pertengahan, untuk bisa terbebas, vipassana adalah mutlak. Harus dilatih. Karena vipassana yang akan membawa kita untuk menuju kepada kemampuan yang keenam. Kalau yang samatha hanya 1-5. Next. Buddha memberikan gambaran Dharma itu seperti arus sungai Gangga. Jadi Buddha memberikan gambaran sekali kita masuk ke dalam arus, maka dia akan terus terbawa dari sungai sampai ke samudra. Nah, jadi gambarannya pencerahan Sotapanna, Sakadagami, Anagami itu penggambaran sebagai sungai Gangga, arus sungai. Arahat, Nibbana itu adalah sebagai samudranya. Jadi di sana gambarannya ada disebut di sini majelis Buddha. Saya bingung mau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia karena komunitas Buddha. Kita mencapai Nibbana. Bukan berarti kalau majelis Buddha artinya Buddhanya masih pada kumpul-kumpul ya di daerah Senayan di situ ya. Bukan, itu MPR. Majelis Permusyawaratan Buddha, jadi MPB, bukan. Nah, untuk ke sana, di sini memang yang di poin ketiga ada kehidupan suci. Jadi untuk bisa menuju ke yang keberhasilan di semua tingkat, ini adalah menjadi seorang Brahmacharya. Brahmacharya artinya hidup selibat, tidak berumah tangga. Jadi Romo, sekarang saya belum bisa. Bukan tidak bisa, belum bisa. Apakah sebagai perumah tangga bisa juga? Masih bisa. Kenapa Romo pertama jawab belum bisa, tapi yang kedua masih bisa? Jawabnya kok pelin-pelan. Saya mengatakan belum bisa karena kita masih banyak urusan rumah tangga. Kalau Anda sudah mengurusi itu semua, diatur semua, kemudian fokus kepada latihan, Anda bisa. Contohnya siapa? Di dalam grup saya juga masih terjadi perdebatan. Apakah mungkin seorang perumah tangga bisa mencapai tingkat
bukan sotapana, bukan sagadagami, bukan anagami, tetapi arahat. Padahal yang saya lagi tunjukkan ini Wacagota ini bukan anggota sangga loh. Dia orang biasa. Saya katakan ada, yaitu siapa? Ayahnya Siddhartha. Siapa? Suddhodana. Suddhodana mencapai tingkat arahat. Tapi beliau mencapai tingkat arahat dalam kesehatan yang kurang. Jadi dalam 7 hari beliau meninggal. Next. Lalu apa yang bisa kita petik dari cerita Wacagota ini? Saya memberikan gambaran, saya memberikan ilustrasi kronologi perjalanan dari pengembaraan Wacagota hingga mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi pertama kali dia bertemu dengan Buddha, jadi ada pertemuan ya, ada pertemuan yang sedang mencari jawaban dan Buddha bisa menjawab keraguan yang ada di batinnya. Kemudian ini masih terpisah nih, waktunya memang tidak terungkap, tapi kurang lebih hanya beberapa bulan dari Tewija sampai ke Agi Wacagota. Kemudian Buddha memberikan instruksi 10 kursus karma baik atau dasa kusala kamapata dan meditasi terpadu, samatha dan vipassana kepada Wacagota, memberikan instruksi, dan kemudian dia berlatih selama kurang lebih 4 bulan. Boleh next. Dan kemudian dia melakukan tapa, menjadi menyendiri untuk merenungkan yang disebut sebagai pacawekana, melakukan perenungan kurang lebih 15 hari, dia bisa mencapai tingkat arahat. Kalau hitungan kasar di bawah 1 tahun. Nah, Anda boleh ngukur-ngukur. Waduh, kalau Wacagota kurang di bawah 1 tahun, saya 2 tahun lah capai arahat. Boleh gak pasang target begitu? Boleh. Tapi tadi kan mengikuti yang modelnya Wacagota, yang belum menikah. Oh jangan Romo, saya mau menikah dulu. Nah, next. Ini yang sebagai hasil dari Wacagota yang Tewija, yang tadi saya sebetulnya ini merupakan pertemuan pertama Wacagota dengan Buddha, tapi dalam Maha Wacagota ini karena merupakan rangkuman, diulang kembali apa yang dicapai Wacagota dengan instruksi dari Buddha. Jadi hancurnya noda mental, sebetulnya bukan ya, ini urutannya ada yang kurang, harusnya ingatan kehidupan masa lampau, mata dewa, dan hancurnya noda mental. Ini salah posisinya. Jadi 3 pengetahuan seorang Buddha akhirnya dimiliki oleh Wacagota. Yang pertama kali dia hanya bertanya kepada Buddha. Tapi akhirnya dia punya kemampuan itu. Jadi di sini juga bisa memberikan gambaran pengetahuan seorang Buddha bukan dimonopoli oleh Buddha Gautama sendiri. Tidak. Buddha Gautama hanya mempunyai rahasia 1. Tidak ada rahasia. Di open semua. Next. Maha Wacagota Sutta ini menunjukkan keberhasilan ajaran Buddha atau sasana Buddha. Jadi dari 4 kelompok praktisi, sekali lagi saya tanya, siapa di sini yang sudah upasaka? Upasaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Upasika.
Upasika baru boleh jawab sini, tadi Upasaka sini. Makanya mata saya ngeliat kemari. 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Yang belum angkat tangan ini siapa? Biku atau bikuni? Dalam struktur masyarakat Buddha yang dikenal adalah biku, bikuni, upasaka, dan upasika. Jadi kalau Anda belum biku, bikuni, sebaiknya masuklah sebagai seorang upasaka, upasika. Jangan Romo, saya masih dilema, masih mau pilih-pilih ajaran mana yang lebih tepat untuk saya. Jika Anda seorang upasaka, upasika, kemudian tertarik dengan ajaran lain, tidak ada kata dosa di sana. Dosa ini dosa dari ajaran lain ya, saya gunakan di sini. Tidak. Tapi yang ada, Anda telah salah memilih. Anda sudah mendapat yang baik, terbaik, kenapa masih pilih yang belum terlalu baik? Bukannya tidak baik loh, belum. Karena yang ini kan yang terbaik. Mau gak mau saya mesti ngomong dong, kan kalau enggak, masa saya sebagai salah satu pemuka ajaran Buddha mengatakan agama Buddha kurang baik? Nah, enggak dong. Sekarang adalah yang terbaik. Kalau ada yang belum srek Romo, cari caranya seperti Wacagota. Bertanya. Untuk memastikan Anda sudah mendapatkan yang terbaik. Sehingga tingkat kesucian siswa awam mencapai tingkat Sotapanna hingga Anagami. Nah, ini yang saya katakan tadi kan. Sotapanna, Sakadagami, Anagami. Karena itu akan mendukung udah sampai pasti lepas dari roda samsara. Romo itu hanya sebatas teori, mau tidak mau kita harus pegang teori ini. Tapi teori ini perlu kita praktekkan sama-sama. Romo, adakah yang sudah mencapai tingkat arahat pada kehidupan sekarang? Kalau saya jawab ada, Anda nggak percaya. Tapi untuk membuktikannya, Anda mau percaya nggak sama saya? Untuk membuktikan bahwa di antara kita ada Sotapanna. Di antara kita nih, lantai sini sama atas ada yang Sotapanna. Kita harus Sotapanna juga. Kalau belum Sotapanna, tidak akan tahu. Lalu Romo, kalau yang Sakadagami, nah lain lagi ceritanya. Kalau mau tahu ada Sakadagami di antara kita, Anda atau kita juga harus Sakadagami atau di atasnya, Anagami. Baru bisa tahu. Sekarang Anda mau nggak membuktikannya bahwa di antara kita ada Sotapanna sampai Anagami? Kalau mau, yuk kita sama-sama praktekkan ajaran Buddha. Ya kan, kalau enggak Anda tidak akan percaya kalau saya katakan, wah Agus di depan ini Sotapanna loh. Oh, Anda bilang, wah nggak percaya nih. Dan dari ajaran Buddha ini, akar keinginan akan menjadi nol. Arahat ini dia tadi ya. Arahat telah memotong akar keinginan hingga seperti tunggul pohon palem. Jadi dia tidak bisa tumbuh lagi. Karena akarnya sudah mati. Next. Rangkumannya, nah ini dia. Dengan mempraktekkan kusala dan mengembangkan ketenangan batin, kita dapat menuju samudra nibbana atau nirwana seperti sungai Gangga yang agung karena kita sudah masuk ke arus sungai Gangga tersebut. Nah, ini demikian dari diskursus Maha Wacagota Sutta. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Ya, silakan Bapak.
Nama budaya. Nah, ini baru ditanyakan, jadi bertanya. Saya meyakini ada. Tapi kalau saya bilang ada, Anda nggak percaya kan? Nah, supaya yakin apa? Harus sama-sama berlatih. Salah satu guru meditasi yang saya ikuti, saya merasa yakin dia bahkan sudah bukan hanya sebatas sotapanna. Karena dari gaya berbicaranya itu berbeda, dari auranya berbeda. Ini penilaian pribadi saya. Nanti kalau yang mau tahu cari saya tidak enak mengungkapkan di depan umum. Dari gaya melangkahnya, saya katakan kebetulan pada saat meditasi itu saya menjadi dokumentasinya dan saya kebagian yang foto. Saya foto itu hampir tidak blur. Kenapa? Anda bayangkan, dalam keadaan meditasi itu cahayanya kurang. Di sini ada yang tukang foto nggak? Maksudnya yang ikut foto, bukan tukang foto keliling ya. Saya tidak menggunakan bleach, tapi foto yang saya dapatkan itu hampir tidak blur. Padahal kalau cahaya kurang, bergerak, blur kan? Karena cahayanya kurang. Ditangkap oleh kamera, jadinya ngeblur, karena gerakannya lambat. Ini tidak. Padahal guru meditasi itu sedang bergerak. Wah Romo, itu salah satu dari 5 kesaktian ini. Bukan. Tetapi beliau berjalan dengan penuh kesadaran. Saya mau foto aja hampir lupa, karena saya berpikir jangan-jangan guru saya ini sedang terbang, melayang. Saya memperhatikan tapak kakinya. Nggak begitu bercanda ya. Nah, hal yang seperti itu dengan adanya ketenangan, dia bergerak, itu seperti lambat tetapi tidak dibuat-buat. Jadi seperti orang melayang. Itu ada. Makanya saya punya keyakinan, sotapanna itu terbuka untuk kita. Bukan sebatas teori. Tapi untuk ke sana ya kita harus mau mempraktekannya. Kalau tidak ya kita hanya sebatas pegang teori, nggak pernah praktek. Seperti itu Pak jawabannya. Terima kasih. Ada yang lain? Ya silakan. Apa? Halo, ya. Kalau kita sebagai perumah tangga, Romo, kita kalau mencapai tingkatan kesucian, misalkan kayak sekadagami, anagami, arahap, itu bukankah akan sulit untuk kita mencari materi? Karena keinginan kita sudah diredam, Romo. Iya, benar. Mencari materi ya, bukannya sulit ya. Tetapi hampir kita dapat bukan mengekang, tetapi tidak mempunyai keinginan yang lebih. Apakah tidak bisa melakukan aktivitas? Masih bisa. Sampai sakadagami masih bisa. Hanya anagami yang seharusnya tadi kan dikatakan di slide yang tadi udah ada kan, sebagai brahmacharya, tidak berumah tangga, khususnya anagami. Kalau sudah mencapai tingkatan itu biasanya umur kita pendek ya, Romo. Itu kata siapa? Kalau nggak salah saya baca, kayak Raja Sudodana juga ya, waktu mencapai arahat juga 7,7 hari. Tadi kan saya katakan, Raja Sudodana mencapai tingkat arahat karena dia sedang kritis. Dia sedang sakit parah. Dan dalam keadaan sakit parah, ketika dijenguk oleh Buddha, dia merasa kegembiraan yang demikian besar, yang membuat dia melupakan rasa sakitnya, dan dia membuat rasa sakit karena berkurang, dia mempunyai konsentrasi untuk mendengarkan apa yang Buddha sampaikan, dan
beliau mencapai arahat. Jadi beliau meninggal karena tubuhnya sendiri sedang sakit. Jadi mencapai tingkatan kesucian itu bukan berarti harus menjadi biku ya. Memang ada pendapat yang seperti itu, jika seseorang mencapai tingkat arahat, dia harus melepas kehidupan perumah tangganya, masuk sebagai pabajita atau pertapa atau samana atau sangga. Ya, Harus ya Romo ya. Gitu ya. bukannya harus, tetapi ini supaya seimbang jalannya. Karena kalau tidak, seperti tadi pertanyaan Anda di awal, bagaimana dia untuk hidup sedangkan dia sudah tidak melihat, bukan tidak punya keinginan, melihat fenomena tentang keinginan itu semu. Kebutuhannya hanya sebatas untuk tubuhnya sendiri. Iya jadinya jatuhnya lebih selfish gitu ya Romo. Apa? Jadi lebih egois jatuhnya. Enggak. Dia melihat dirinya sendiri, bukan melihat keluarga atau sekelilingnya. Enggak. Misalkan orang tua, anak, istri gitu. Tidak. Jadi tolong dibedakan, nanti ya ini kalau kita mengacu pertanyaan saudara ini pada contohnya Siddhartha. Apakah Siddhartha selfish? Meninggalkan istrinya yang baru melahirkan anaknya yang tunggal. Mungkin gambarannya, oh egois sekali nih cowok. Sebetulnya tidak. Sama juga, ketika dia akan mencapai tingkat arahat, dia sudah tahu. Seseorang yang mencapai arahat, dia mengetahui dengan dirinya sendiri. Karena itu, semua murid Buddha yang mencapai tingkat arahat akan memberikan quotation, quote. Dan dua-duanya antara biku dan bikuni yang mencapai tingkat arahat tertulis di dalam Theragata dan Terigata. Di dalam Tipitaka itu ada. Jadi bukan berarti kalau itu umurnya pendek. Memang ada yang saya belum melihat secara lengkap, nanti saya coba cari tahu. Katanya mencapai tingkat arahat, melepas keduniawian atau rumah tangga, menjadi seorang samana. Itu ada umumnya. Tapi bukan karena selfish. Justru karena dia bisa mencapai tingkat arahat. Bayangkan, ayah ibunya jika masih hidup, bangga gak? Pasangannya jika sudah menikah, bangga gak? Anaknya, seperti Rahula, mendapat permata tak ternilai dari ayahnya sendiri, yaitu Buddha. Siddhartha, jangan Buddhanya ya, Siddhartha yang menjadi Buddha. Jadi bukan selfish. Nah kita bedakan nih selfishnya. Kenapa? Dan sebagai informasi tambahan, kenapa tadi saya menyebut Sotapanna Sakadagami masih bisa bertingkah laku dalam rumah tangga, sedangkan Anagami tidak, karena Anagami hidupnya akan selibat. Dia sudah tidak mempunyai keinginan terhadap pasangannya. Romo mau tanya satu lagi, kalau Romo melihat skandal Dalai Lama sebagai pemuka agama Buddha, gimana Romo yang kemarin itu? Yang mana tuh? Melecehkan anak kecil kayak begitu Romo. Mohon maaf saya tidak mengikutinya. Saya tahu ada berita seperti tapi saya tidak mengikutinya. Mohon maaf jadi tidak bisa jawab. Karena di situ ada pro dan cons. Ya. Dan memang betul saya tidak mengikutinya. Ada yang lain? Tadi yang jawab yang cowok terus. Padahal statistik, ini ada yang cewek. Statistik membuktikan bahwa yang masuk surga kebanyakan wanita. Oh Romo kata siapa tuh? BPS atau mana? Selamat pagi, nama budaya Romo. Selamat pagi. Saya mau bertanya tentang pencapaian Sotapanna. Tadi ada Romo sebutkan kita bisa juga kalau pencapaian itu terlahir ke alam rendah atau surga atau apa, tapi hanya 7 kali. Apakah
ada disebutkan yang pernah saya dengar, ada biku yang mengatakan bahwa setelah mencapai Sotapanna itu tidak akan jatuh ke alam rendah. Bagaimana menurut pandanganmu di dalam konteks Buddhis? Kan Buddhis ini alirannya banyak nih, Romo. Gitu, itu aja. Ya, saya coba sekalian meluruskan. Untuk bisa terlahir ke alam rendah memang tergantung karma, jadi kita tetap harus menuai karma. Saya mengambil contohnya adalah Bante Moggallana. Karena beliau arahat, beliau tidak akan terlahir lagi. Lalu karma buruknya bagaimana berbuahnya? Karma buruknya berbuah pada saat kehidupan tersebut. Karma buruknya berupa apa? Ada yang pernah tahu Bante Moggallana meninggalnya bagaimana? Yang sudah tahu angkat tangan? Yang belum tahu? Nanti yang belum tahu tanya kepada yang tahu. Bante Moggallana meninggal dengan tubuhnya dirajam oleh para perampok. Karma apa yang diperbuat sehingga tubuhnya dirajam? Karena Moggallana pernah menelantarkan ayah dan ibunya. Jadi karma buruknya bisa. Nah, tadi saya mengatakan semua alam, memang saya belum tahu apakah dia mampu akan mempunyai sampai ke alam yang bawah. Nanti saya coba cari tahu, tapi yang pasti karmanya tetap akan berbuah, karma buruknya tetap akan berbuah. Seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ada yang lain lagi? Oh ya, waktunya sudah habis. Padahal katanya sampai jam 3 ya, apa jam 2? Enggak jadi. Baik, jika kita simpulkan, diskursus Mahawacagota ini adalah merupakan percakapan bentuk ajaran secara personal antara Buddha dengan Wacagota. Sebagai gambaran, Wacagota bukan murid Buddha secara langsung dalam arti kata biku, bukan. Beliau adalah perumah tangga awalnya, kemudian pengembara. Beliau dikatakan dalam salah satu sutta, terutama ketika di sutta yang pertama di Tewija, dikatakan Wacagota merupakan seorang Brahmin muda. Jadi dia bukan Brahmin muda ini sebagai sebutan pengembara. Dari pencapaian beliau hanya sebatas kenal, tetapi Buddha melihat bahwa Wacagota mempunyai bibit kebudahan, dan kita pun juga mempunyai bibit kebudahan, dengan memberi bekal dasa kusala kamapata, 10 kebajikan yang dapat menuntun kita untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian dengan memberikan insight tentang samatha dan vipassana, pengembangan batin ganda, Wacagota bisa mencapai tingkat arahat dengan waktu yang cepat. Ya, kurang lebih di bawah 1 tahun. Ini estimasi saya ya. Karena saya membacanya kebetulan di Tewija, di sana tidak disebutkan kurun waktu, tetapi disebutkan di kota Wesali. Dan Buddha berwasa yang paling lama adalah di kota Wesali. Jadi artinya tuh harusnya tidak terlalu jauh, karena mereka akan ketemu secara langsung. Dan sebetulnya Buddha melewati tempat tinggal Wacagota dengan sengaja. Jadi bukan tanpa sengaja, karena Buddha mengetahui bahwa Wacagota ini bisa mencapai tingkat arahat, makanya Buddha sengaja lewat di depan dia. Dan mungkin seorang Buddha sudah lewat di depan kita, tapi kitanya yang nggak tahu-tahu gitu. Padahal mereka sudah dengan sengaja lewat di depan kita. Nah, sehingga dengan 2 latihan ini dan pencapaian juga dengan yang dicapai Wacagota sebagai pemasuk arus, bahkan dia langsung mencapai tingkat arahat, bukan tidak mungkin kita pun juga bisa. Dan semangat ini yang harus dikembangkan. Jangan terbatas hanya kita melakukan kebajikan belaka.
Kita harus mempunyai kecakapan untuk berbuat kebajikan. Bukan sebatas punya, tetapi kusala. Karena kalau tidak, tadi kita hanya terbatas surga, bukan terbebas dari roda samsara. Demikian rangkuman dari diskursus Mahawacagota Sutta, semoga bermanfaat dan semoga berkenan. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak dan sahabat Dhamma. Salam dalam Dhamma, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Romo Kresna atas sharing Dharma yang telah diberikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan code QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dharma. Semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci, berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan, semoga bermanfaat untuk perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Saudari Brenda dari tim kesenian. Kepada Saudari Brenda kita persilahkan. Namo Buddhaya semuanya. Perkenalkan, saya Brenda dari tim kesenian dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan lagu yang berjudul Hadirkan Cinta. Selamat mendengarkan.
Pernahkah kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini? Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah, hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap kemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Terkadang hati kita pun terpana menatap kemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Saudari Brenda dari tim kesenian. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Nuryani Kosasi. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Ciranakantu Wihara Ekayana Sarva. Sebelumnya akan kita dahului dengan pengumuman terlebih dahulu. Pengumuman dalam rangka peringatan 67 tahun pengabdian Sangga Agung Indonesia akan menyelenggarakan ceramah online Sangga mengajar yang akan disiarkan secara serentak melalui Zoom online dan diikuti bersama di wihara seluruh Indonesia. Acara akan mulai dari tanggal 28 Maret sampai 11 April jam 17.30 sampai jam 8 malam. Umat bisa langsung datang ke ruangan Bakti Sala Wihara Ekayana Serpong. Pengumuman kedua, doa pelimpahan jasa untuk leluhur Cheng Beng
akan diadakan di Wihara Ekayana Arama pada hari Minggu 5 April 2026. Pendaftaran nama leluhur untuk doa pelimpahan jasa kegiatan Cembeng dapat melalui nomor WA resepsionis Wihara Ekayana Arama. Pengumuman terakhir, dibuka kesempatan untuk umat yang ingin berdana pelita rupang Buddha di sisi kiri dan kanan Bakti Sala. Untuk informasi bisa menghubungi Front Desk Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata. Halaman 40. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta wata ceambehi sambatang punya sampadang sabe dewa anu modantu sabah sampati sidia. Eta wata ceambehi sambatang punya sampadang sabe buta anu modantu sabah sampati sidia. Eta wata ceambehi sambatang punya sampadang sabe satta anu modantu sabah sampati sidia. Akasatta cebu mata dewa naga mahidika punyantang anu modit wacirang rakantu lokasanti. Akasatta cabu mata dewa naga mahidika punyantang anu modit waciran rakantu Indonesia. Idang won ngatinang hotu sukita hontunya dayo. Idang won ngatinang hotu sukita hontunya dayo. Idang won ngatinang hotu sukita hontunya dayo. Dewo wasatu kalena sasa sampati hotu ce pito bawatu loko ce raja bawantu damiko. Akasatta cabu mata dewa naga mahidika punyantang anu modit wacirang rakantu Wihara Ekayana Serpong. Akasatta cabu mata dewa naga mahidika punyantang anu modit wacirang rakantu mendiang nuryani kosasi. Akasatta cabu mata dewa naga mahidika
Punyantang anumoditwa cirang rakantu sasanang akasatta jabu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu desanang akasatta jabu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu no guru akasatta jabu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu mamparamti sadu sadu sadu. Umat berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 49. Syair penghormatan, Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahan sama sambudo Bagawa Budang Bagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhamman Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggan Namami. Namo Sanggaya. Sabe Satta Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.